Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul untuk sharing pengalaman terkait dengan bagaimana saya waktu itu mendapatkan beasiswa dan menjalani hidup di luar negeri gitu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmah yang banyak dan juga bisa mendapatkan keberkahan sebagai sebuah forum keilmuan yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang levelnya setara dengan pahala berjihad di medan perang gitu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali buat Kak Aurel yang bisa membaca Love Boro dengan tepat kayak gitu ya, karena ini salah satu bahasa atau kata dalam bahasa Inggris yang biasanya orang-orang yang belum tahu gitu ya, membacanya kurang tepat. Love Boro biasanya kayak gitu ya. Kalau dibaca ininya pembacaannya tadi sudah sangat tepat sekali, Love Boro gitu ya oleh Kak Aurel, luar biasa. Ini sudah cocok kayaknya untuk ke Inggris ini kuliahnya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk berbagi layar supaya presentasi saya juga bisa lebih terstruktur ya. Ya, kita alhamdulillah malam ini forumnya forum yang cukup relax, santai kayak gitu, dan mudah-mudahan nanti sambil berjalan kita bisa sambil diskusi juga kayak gitu ya. Dan nanti mungkin ini disclaimer dulu sebelumnya kayak gitu ya buat adik-adik siswa Adupan, Manica Adupan, dan juga terutama buat Bapak Ibu kalau nanti ada konten-konten gitu ya yang kalau bahasa anak-anak muda zaman sekarang bragging gitu ya, kayak nyemong-nyemong dikit gitu ya, itu mohon dianggap sebagai sebuah cara untuk memotivasi gitu ya adik-adik, tapi tidak dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan kayak gitu mudah-mudahan. Tapi buat saya pribadi gitu ya, apa yang sudah saya raih sejauh ini gitu, itu suatu hal yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak terpikirkan atau tidak menjadi impian saya waktu kecil dulu kayak gitu ya. Saya waktu kecil dulu memang sering main monopoli, di situ suka ada gitu ya nama-nama kota kayak gitu ya. Ada Sydney salah satunya gitu ya, di depan Opera House kayak gitu. Itu keren banget. Tapi waktu itu saya nggak tahu dan nggak kepikiran apa mungkin saya bisa sampai ke sana gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah saya bisa sampai sana kayak gitu ya. Ini nanti saya juga berusaha untuk sharing gitu ya, bahwa segala sesuatu itu gitu ya ada cost and benefit-nya gitu ya. Ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapat, tapi di sisi lain ada risiko-risiko yang bisa kita yang harus kita hadapi kayak gitu, yang harus kita persiapkan sehingga risiko tersebut tidak sampai terjadi, atau minimal kalaupun terjadi minimal damage gitu ya ke kitanya kayak gitu. Ini hati-hati kayak gitu ya, karena saya selalu mengingatkan bukan berarti untuk mendemotivasi, tapi untuk supaya kita menjadi lebih siap kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Ini foto-foto saya dan keluarga. Ini foto saya waktu wisuda S3. Ini foto yang lengkap, ini foto sebelum anak ketiga saya lahir. Nah, ini visi katanya tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Aurel. Tidak perlu saya ulangi lagi. Agenda kita malam ini, pertama kita akan berbicara mengenai definisi sukses, dengan harapan nanti kita bisa mendudukkan gitu ya harapan kita, mimpi kita yang setinggi langit itu gitu ya, sehingga menjadi seimbang, stabil kayak gitu ya. Tangan kita menjangkau langit tapi kaki kita masih menjejak bumi. Jangan sampai kita kemudian kehilangan pijakan gitu, kemudian jadi orang yang ya kehilangan arah kayak gitu ya. Kemudian nanti saya juga akan berbicara mengenai perjalanan hidup saya dari kecil sampai gede kayak gitu ya. Nanti mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh adik-adik kayak gitu ya, dan juga mungkin menjadi sumber motivasi juga kalau ada mungkin di antara kita yang mungkin belum belum seberuntung teman-teman yang lain kayak gitu. Kemudian nanti ada scholarship hunter juga, tips dan triksnya bagaimana waktu saya S1, S2 dan S3. Tidak akan spesifik banget, tapi saya akan berusaha mengcover supaya itu bisa menjadi pegangan teman-teman gitu, adik-adik ya, secara global, secara umum kayak gitu. Karena nanti mudah-mudahan dengan mengetahui hal yang umum kita bisa mempersiapkan untuk berbagai macam tipe beasiswa. Karena kalau
kita spesifik detail gitu ya, itu nanti akan menyulitkan kita juga karena masing-masing pemberi beasiswa biasanya punya ini masing-masing ya, term and condition masing-masing kayak gitu. Kemudian saya juga nanti ingin berbicara sedikit mengenai talent versus hard work gitu ya. Apakah talent itu penting dan juga lebih superior dibandingkan hard work atau sebaliknya kayak gitu ya. Dan itu nanti akan mudah-mudahan bisa memberikan hikmah juga buat adik-adik adupan ya. Kemudian terakhir mungkin saya nanti akan share tips sukses menjalani hidup dengan mind map dan matriks rencana kayak gitu ya. Nah ini awal pembukaan gitu ya. Saya ingin sedikit membuka mata kita semua gitu ya bahwa apa sih sukses itu gitu ya, menurut Zig Ziglar gitu ya. Sukses itu success means doing the best we can with what we have. Success is the doing, not the getting. In the trying, not the triumph. Success is personal standard, reaching for the highest that is in us, becoming all that we can be gitu ya. Jadi jangan khawatir dengan teman-teman yang mungkin ranking 1 mungkin apa namanya sudah bisa dapat OSN, dapat apa, dapat segala macam gitu ya. Kita punya jalur kompetisi sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi selama kita bisa menikmati proses kita menuju ke tujuan kita, itu sudah sebuah sukses kayak gitu ya. Walaupun mungkin prestasi yang kita raih tidak sehebat teman-teman kita, itu tidak masalah kayak gitu ya. Karena masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kalau sukses versi pribadi saya sendiri gitu ya, ini menurut saya gitu ya. Sukses itu ketika kita bisa merasa bahagia dengan apa yang kita telah miliki gitu ya, apa yang kita sudah punya nih, sambil tetap berusaha mencari hal yang kurang yang belum kita miliki tanpa ada rasa kesal atau mengeluh karena belum memiliki hal tersebut. Contohnya misalkan kalau kita belum kalau buat orang tua ya gitu, kita belum punya mobil yang bagus, belum punya rumah yang bagus atau belum punya apa kayak gitu ya, nggak masalah gitu ya. Kami kita tetap berusaha mencari yang lebih baik dari yang sudah kita punya, tapi kita tetap menikmati dan mensyukuri gitu ya apa yang sudah ada di kita ya gitu. Jadi tidak ada keterkaitan dengan prestasi. Sukses lebih pada proses ketika kita menjalani sesuatu dengan bahagia. Sesulit apapun jalan yang kita hadapi, seperti apapun hasil yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ini suara saya juga terdengar dengan jelas ya. Terus kemudian kualitas internet juga bagus. Mohon maaf nanti kalau ada selingan-selingan dari si kecil, tangisan-tangisan atau ini karena di rumah jadi suasananya suasana rumah. Kemudian bahwa sukses sebuah perjalanan panjang dan melelahkan gitu ya, dan bukan semata hanya prestasi sebagai sebuah hasil akhir bagi saya dapat benar-benar tercermin dari pengalaman hidup saya dari kecil sampai sekarang. Jadi saya ya apa namanya ingat gitu ya sampai saya bisa mendapatkan beasiswa dan menyelesaikan kuliah S2 dan S3 saya di luar negeri kayak gitu ya. Nah ini jadi berawal dari pesan kakek saya nih gitu ya. Dulu kakek saya nggak ngit sih kakek saya pernah bilang seperti ini, tapi ini disampaikan oleh ibu saya dan juga oleh kakak saya gitu ya. Kakek saya pernah bilang katanya kalau kita tuh orang mah jelema teu boga dalam bahasa Sunda ya, tapi ilmu kudu bisa kos batur katanya gitu. Kalau orang Sunda kita paham ya. Kalau yang buat orang Sunda, bukan orang Sunda saya terjemahkan. Bahwa kalau kita itu bukan orang yang kaya raya kayak gitu ya. Kita orang ya boleh dibilang orang miskin lah gampangannya gitu ya. Tapi gitu, ilmu itu kita harus bisa kayak orang gitu. Jadi itu modal dasar kita gitu ya untuk maju dan juga mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu dengan mencari ilmu, dengan belajar kayak gitu. Karena itu satu-satunya yang bisa kita berkompetisi ya gitu. Kalau kita berkompetisi dalam hal penampilan, dalam hal mungkin kendaraan, rumah segala macam, itu tidak mungkin kita lakukan pada saat itu kayak gitu ya. Dan mungkin nanti pun juga tidak perlu kita lakukan. Tapi kalau berkompetisi dalam hal ilmu, dalam hal pengetahuan gitu, itu bisa kita lakukan. Siapapun bisa kayak gitu ya. Bahkan orang yang di kampung tanpa akses internet segala macam pun gitu ya. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa gitu ya, dari kampung pelosok dan tanpa tanpa fasilitas apapun mereka bisa gitu ya meraih sesuatu yang tidak bisa diraih oleh teman-temannya yang punya modal yang lebih besar gitu ya. Nah, kemudian ini latar belakang hidup saya gitu ya. Saya anak yatim, ayah meninggal pada tanggal 9 Februari tahun 1989. Pada saat itu saya berumur 6,5 tahun, kelas 2 SD. Kemudian ibu saya adalah guru SD pegawai negeri gitu ya. Pada saat itu guru SD sampai sekarang agak lumayan sih ya, gaji PNS agak lumayan.
pada saat itu gaji guru SD PNS itu luar biasa kecil kayak gitu ya. Saya sampai terucap gitu ya, saya nggak mau jadi PNS gitu karena ngelihat pengalaman hidup ibu saya yang susah banget gitu. Tapi ya mungkin apa namanya, qadarullah, ternyata saya malah jadi PNS kayak gitu ya. Saya anak bungsu dari anak keempat dari 4 bersaudara. Kondisi ekonomi sangat sulit, hidup dari gaji kecil ibu sebagai guru SD tanpa ada sokongan dari ayah gitu ya, karena sudah meninggal kayak gitu. Dan itu membentuk saya gitu ya untuk menjadi pribadi yang mungkin bisa dibilang tangguh kayak gitu. Dan ini suasana sangat berat banget waktu itu gitu ya. Saya tinggal di desa, terus kemudian juga nggak ada fasilitas, nggak ada apapun kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati itu semua kayak gitu. Dan nanti saya bisa jelas ceritakan gitu bahwa ternyata dalam kondisi apapun kita tetap ada keuntungan dan kelebihannya sendiri-sendiri ya gitu ya. Nah, ini adalah pendidikan saya tidak pernah masuk TK, sekolah dasar di SD. Saya 3 kali pindah sekolah gitu ya waktu SD. Pertama di SD Kalibuaya 2, Telaga Sari, ini deso banget gitu ya. Ke ibu kota kecamatan aja itu butuh 30 menit menggunakan sepeda motor. Waktu itu jalanan masih jelek banget. Jadi kalau mobil itu jarang banget, nggak ada angkot gitu ya. Jadi saya ke kota kecamatan itu bisa mungkin setengah tahun sekali atau setahun sekali kayak gitu, pas lebaran kayak gitu ya, jarang banget. Terus kemudian kelas 1 sampai kelas 4, di tengah-tengah itu saya sempat dikirim pesantren ke Tarbiyatul Banin di Sumber, Cirebon. Waktu itu cuma bertahan 2 bulan di kelas 3. Saya sempat mau kabur dari pesantren itu gitu ya, karena nggak betah banget. Dan alhamdulillah yang sebelum saya pas hari saya mau kabur dari pesantren itu gitu ya, ibu saya nengokin saya gitu ya. Kalau saya kabur terus kemudian saya hilang, saya nggak tahu gimana nasib saya gitu. Tapi alhamdulillah ketemu sama ibu saya pada hari yang sama itu, entah gimana gitu ya. Mungkin firasat dari orang tua, saya ketemu sama ibu saya dan kemudian hari dibawa pulang kayak gitu ya. Saya nangis sesenggukan waktu itu karena nggak betah dan seneng banget ketemu ibu saya gitu ya. Saya nggak perlu pulang naik angkutan umum atau apa namanya numpang-numpang kayak gitu ya, dan nggak perlu hilang menggelandang lah istilahnya kayak gitu. Kemudian setelah saya balik lagi ke SD yang di kampung itu, kelas 5 saya pindah ke SD Johar 1 itu di ibu kota kabupaten, jadi udah agak kota gitu ya. Alhamdulillah. Itu perpindahan pribadi itu ya salah satunya karena faktor ekonomi tadi ya. Ibu berusaha untuk juggling gitu ya, untuk bisa apa namanya, memenuhi kebutuhan ekonomi kami. Kemudian di waktu SMP gitu ya, ini SMP yang cukup menarik juga. Saya mulai dapat beasiswa tanda kutip gitu ya. SMP ini selama 2 tahun saya di sekolah di SMP Yatama, Pondok Pesantren Khusus Yatim Mas Syafi'iyah di Pondok Gede. Waktu itu dikelola oleh Ibu Tuti Alawiyah. Waktu itu sempat jadi Menteri Peranan Wanita kalau saya nggak salah, terakhir waktu zamannya Pak Harto. Di sini ini sebenarnya semacam panti asuhan kayak gitu ya, cuma levelnya lebih tinggi sedikit di atas panti asuhan karena mereka punya sekolahan sendiri mandiri kayak gitu ya. Dan kalau level makanannya jauh banget dari makanan adik-adik di Adupan sekarang di Iman Ice gitu ya. Kami dulu sarapan tuh sempat bertahun-tahun atau berbulan-bulan itu gitu ya, makan cuma nasi kering, nasi keras gitu ya, terus sama kecap dicampur air banyak, terus dikasih tahu dikit gitu ya. Kalau kita beruntung dapat tahunya, kalau enggak ya dapat kecapnya doang kayak gitu. Itu selama 2 tahun saya kayak gitu. Terus kemudian pas kelas 3 dengan pertimbangan macam-macam gitu ya, saya dipindahkan kembali lagi ke ini, ke rumah saya di Karawang kayak gitu. Itu untuk mendapatkan, waktu itu sih tujuan utamanya supaya saya bisa dapat pendidikan yang lebih baik, supaya saya bisa ngejar NEM ya. Waktu itu kita kayak UN lah, nilai UN supaya saya bisa masuk ke SMA yang bagus kayak gitu. Alhamdulillah saya bisa lulus oh ya, fun fact lagi gitu ya, SMP PGRI 2 Karawang ini sekarang sudah tutup sekolahnya karena kehabisan murid, udah sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu lah tutupnya karena kehabisan murid. Jadi itu kisah sekolah saya dari SD sampai SMP ya. Terus kemudian waktu SMA saya mulai agak stabil, saya bisa dari kelas 1 sampai kelas 3 lulus sekolah di SMA yang sama gitu ya. Ini saya bisa lulus sekolah tanpa pindah sekolah. Ini sebuah prestasi buat saya waktu itu gitu ya. Nah di SMA Muhammadiyah 2 ini saya tidak dapat beasiswa apapun. Saya SPP waktu itu 30.000 per bulan, 180.000 satu semester. Itu cukup besar waktu itu. Tapi saya bayar sendiri, alhamdulillah waktu itu sudah mulai bisa gitu ya. Walaupun SMA Muhammadiyah 2 ini SMA favorit waktu itu di Jogja, lumayan favorit lah ya buat level sekolah swasta gitu. Teman-teman saya banyak yang selebritis dan apa namanya orang-orang kaya kayak gitu ya. Zaman kami waktu itu belum ada handphone, baru ada handphone itu yang handphone
T10 ya waktu itu, Ericsson, dan pager. Zaman itu masih mewah banget. Teman-teman saya banyak yang pakai, saya enggak gitu ya. Itu menunjukkan betapa jauhnya gitu ya gap antara saya dengan teman-teman sekolah saya waktu itu di SMA gitu ya. Saya masih jalan kaki, teman-teman saya waktu itu udah pakai NSR, Tiger gitu ya. Waktu itu motor yang paling keren itu Tiger, Honda Tiger 2000. Mungkin bapak-bapak banyak ya yang tahu ya, senyum-senyum kayak gitu ya. Nah, saya belum, saya jalan kaki gitu ya. Saya pernah naksir cewek ya gitu. Ditolak gara-gara, oh ya, ditolak gara-gara saya cuma jalan kaki ya gitu. Oke. Nah, ini Hall of Fame pertama saya. Ini saya waktu SD, ini kakak saya yang ketiga, di kakak saya yang kedua. Ya gitu. Ini saya waktu nikah, Rafa belum lahir. Ini saya di belakang di sekolah di ini. Tasyakur Milad 23 tahun pesantren Sosiatim Asyafi'iyah kayak gitu ya. Ini di waktu saya diundang waktu itu diundang sebagai salah satu alumni yang berprestasi gitu ya untuk sharing kayak gitu. Kemudian ini timeline saya yang kedua, kuliah S1 di UNS tahun 1999 sampai 2003, Januari 2005 saya keterima di BPK, kemudian bulan 9, tanggal 9, 2006 saya menikah, kemudian 2007-2008 saya S2 di Melbourne, 2015 sampai 2019 saya S3 di Leicester UK. Nah ini foto almarhumah ibu saya, alhamdulillah saya bisa membawa ibu saya jalan-jalan ke Australia dan ke Inggris, suatu hal yang sangat saya syukuri sekali. Terus kemudian ini galeri foto saya, ini foto waktu S2 di Australia di Sydney, di depan Opera House. Ini foto kami di Denmark, Sweden, dan beberapa kota di Eropa. Kami sudah mungkin sekitar 13 sampai 15 kota lah di Eropa kami sudah kunjungi kayak gitu ya. Ini foto saya waktu wisuda S2, ini foto saya waktu wisuda S3. Nah, ini foto Rafa waktu kecil nih. Petakilan banget anaknya dari kecil. Oke, ini kita lanjut ya ke scholarship-nya nih, beasiswa. Jadi waktu itu saya dapat S1 udah mulai ini. Tadi saya cerita SMP saya dapat beasiswa, SMA saya nggak dapat beasiswa, S1 saya dapat beasiswa lagi. Jadi saya dapat beasiswa masuk MPTN dari pemerintah Indonesia untuk anak tidak mampu yang berprestasi tahun 1999-2003. Coverage-nya dapat biaya pendaftaran MPTN, uang saku, terus uang penginapan selama PTN, dan SPP penuh selama kuliah jika diterima di PTN pilihan. Saya dapat gitu ya, dan saya seperti yang tadi sudah jelaskan di awal, dibayarin SPP full selama 8 semester di UNS, nggak bayar. Syarat dan proses seleksi waktu itu nilai rapor rata-rata di atas 70, ranking 3 besar kelas, mengisi aplikasi, mengirimkan aplikasi via pos, seleksi administrasi, dan pengumuman. Nanti saya akan kasih tipsnya bagaimana mendapatkan beasiswa secara umum ya. Kemudian beasiswa Super Smart tahun 2001 sampai 2003, saya dapat uang saku 50.000 per bulan. Syaratnya IPK minimal 3, aktif berorganisasi, mengisi aplikasi, ini penting banget, mengumpulkan formulir dan disuruhkan oleh kampus. Selain itu saya juga dapat beasiswa mahasiswa berprestasi yang hampir mirip dengan Super Smart, itu 50.000 per bulan. Cuma dibayarnya setahunan, tahun sekali gitu ya. Jadi dalam setiap bulan saya dapat 100.000, jadi 1.200.000 waktu itu dalam setahun. Alhamdulillah itu nilai yang lumayan besar waktu itu ya, karena uang kos saya aja waktu kuliah itu cuma 25.000 per bulan, bayangkan gitu ya. Jadi saya masih ada sisa 25.000 buat uang makan dan jajan sedikit, nanti ditambahin dari ibu saya atau dari kakak saya waktu itu. Kemudian untuk yang waktu S2 gitu ya, ini saya status masih CPNS, secara ketentuan umum CPNS belum boleh mengajukan beasiswa kuliah. Nah ini yang juga penting gitu ya, kita jangan termakan mitos gitu ya. Waktu itu sempat senior-senior saya di kantor bilang, wah nggak mungkin CPNS nggak boleh katanya gitu, daftar beasiswa kayak gitu. Tapi saya melihat ini ketentuan-ketentuan yang ada gitu, tidak ada satupun yang melarang waktu itu gitu ya. Yang benar saya tetap nekat gitu ya, saya ngajuin, saya juga minta izin ke pimpinan dan pimpinan juga mengizinkan kayak gitu, karena memang waktu itu belum ada ketentuannya gitu yang mengatur. Dan kemudian alhamdulillah saya dapat qadarullohnya gitu ya. Dan baru setelah saya dapat, dan waktu itu kebetulan teman-teman seangkatan saya juga banyak yang dapat, sehingga kantor baru mengatur gitu ya, bahwa setelah itu CPNS itu harus 2 tahun dulu dari CPNS baru boleh mengajukan beasiswa kayak gitu ya, karena ternyata banyak pegawai yang mengundurkan diri setelah dapat beasiswa itu nggak balik lagi gitu ya, karena masih CPNS. Pak Iqbal, punten 1 menit lagi boleh ya? 1 menit lagi ya, siap. Oke, saya percepat ya. Oke. Ya.
Nah itu terus kemudian ini beasiswa AusAid dan kemudian beasiswa bantuan hidup dari kampus saya juga dapat waktu S2 gitu ya. Terus waktu S3 nih, S3 saya pengen sharing itu yang paling penting gitu sebenarnya gitu ya. Itu dari pengisian formulir ini. Kemudian ini karena penting banget, saya bisa dilihat gitu ya, waktu AusAid ini karena formulirnya tebal, saya pribadi waktu itu gagal gitu ya, menyelesaikan formulir ini, membuat esai dan proposal penelitian. Ini nggak selesai. Kemudian yang kedua, waktu beasiswa Bappenas, saya sudah bisa mengisi formulirnya. Kemudian seleksi berkas bisa, tes TOEFL, tes TPA, dan wawancara. Tapi saya gagal di wawancara. Hikmahnya saya mendapat beasiswa LPDP yang uang sakunya lebih besar. Kemudian beasiswa LPDP saya dapat ini ngisi formulir, seleksi berkas, membuat 2 esai, leaderless group discussion, dan interview. Nah ini mungkin karena waktunya cuma tinggal 1 menit lagi ya, saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa kalau adik-adik siswa adupan gitu ya, pengen dapat beasiswa S1, S2, S3 ke luar negeri gitu ya, itu langkah pertama dan utama yang harus disiapkan adalah sertifikat TOEFL. Itu bisa minimal 500. Terus kemudian yang kedua, ini yang paling penting juga, adik-adik harus mempersiapkan diri adik-adik untuk bisa persisten tabah dalam mengisi formulir dan kelengkapan berkas gitu ya. Karena ini luar biasa banyak gitu ya. Kemarin juga waktu saya bantu Rafa mengisi AFS gitu ya, pertukaran pelajar itu memang sangat banyak banget kayak gitu, dan banyak orang yang gagal duluan di tahap pengisian formulir ini kayak gitu. Nah ini mudah-mudahan adik-adik adupan sudah mengetahui ini di awal, sehingga kemudian bisa melewati tahap ini kayak gitu. Nanti setelah itu baru tahap interview, tahap ini segala macam gitu ya. Saya boleh minta waktu 1 menit lagi nggak Bu? Ini saya mau ini nih, cost and benefit kuliah di tinggal luar negeri. Ini yang penting banget. Jadi supaya adik-adik juga paham nih ya, manfaat dan risikonya kayak gitu ya. Benefitnya apa? Mengikuti sunnah Rasul, hijrah, terus mendapatkan pengalaman dan cakrawala pandang yang lebih luas mengenai kehidupan. Terus dapat ilmu pengetahuan, baik ilmu teknis maupun ilmu kehidupan, finansial, dalam hal karir lebih baik, sisa uang saku juga lumayan besar, biasa gitu ya. Kemudian memberikan kebanggaan kepada orang tua, keluarga besar, teman-teman kantor, segala macam. Yang ketiga, yang kelima ini bisa pamer di medsos, itu cuma tambahan ya. Jangan dijadikan tujuan utama. Dan ini yang cost-nya gitu ya. Ini hati-hati banget adik-adik dengan gozul fikir gitu ya, perang pemikiran. Ini sangat mungkin terjadi dan real terjadi kayak gitu ya. Kita biasanya ketika nyampe sana gitu ya, pola pikir kita akan langsung mengalami gegar budaya kayak gitu ya. Sehingga kemudian kita akan berpotensi menurunkan keimanan kita. Perang batin terkait dengan konsep-konsep ketuhanan, mempertanyakan ajaran Islam, kenapa harus sholat 5 kali sehari, kenapa harus puasa kayak gitu ya, kenapa harus puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngapa-ngapain kayak gitu. Dibandingkan contoh sederhananya orang Australia yang nggak puasa, nggak sholat, nggak segala macam, negaranya maju banget. Kita yang udah luar biasa religiusnya kok gini-gini aja gitu, itu bisa menimbulkan gitu ya penurunan keimanan yang luar biasa. Ada yang sampai convert, murtad dari Islam, teman-teman saya gitu ya. Kemudian ada juga yang depresi karena dituntut standar tinggi terus menerus. Karena kalau misalnya misalkan DO kita malu, kalau nilainya kecil kita juga malu, kalau sampai nggak selesai kita malu kayak gitu. Itu menimbulkan risiko yang sangat luar biasa besar. Jadi adik-adik jika mau itu mohon maaf Bapak mengganggu, waktunya tersisa 5 menit lagi Bapak. ya sudah selesai. 5 menit lagi Bapak. Karena diskusi ya. 5 menit lagi. Iya Bapak. Oke, kalau 5 menit lagi kita tambahkan sedikit. Nah ini ya, saya ingin menambahkan ini, talent versus hard work. Jadi teman-teman ini biasanya kebingungan antara mana sih yang lebih penting, talent kita dengan hard work kita gitu ya. Ini talent ini penting, tapi hard work juga penting, dua-duanya penting gitu ya. Belajar dari dongeng anak-anak, lomba rali kelinci versus kura-kura gitu ya, di mana diceritakan kelinci ini larinya kenceng gitu ya, punya talent yang luar biasa gitu ya. Tapi karena dia berleha-leha gitu ya, dia tidur-tiduran di pinggir jalan sebelum sampai ke finish karena dianggap si kura-kura ini nggak bisa mengejar kayak gitu ya. Ternyata dia ketiduran beneran. Sementara si kura-kura yang dia punya kerja keras gitu, dia ternyata steady gitu ya, stabil, dia berjalan bisa sampai ke finish. Dan ketika sampai finish, si kelinci yang ketiduran ini baru terbangun, kaget gitu ya, temennya sudah nyampe ke finish gitu. Itu jadi hati-hati adik-adik yang sekarang yang di Man IC yang talentnya luar biasa kayak gitu ya, jangan sampai terlena kayak gitu. Hard work tetap harus didahulukan gitu ya. Terus kemudian ini
Haqqaiqul yaumi ahlamul amsi wa ahlamul yaumi haqqaiqul ghadi. Kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari, kayak gitu ya. Kemudian ini juga tips dari saya, contoh mind map-nya ya, bahwa tuangkan cita-cita dan mimpi-mimpi ke dalam tulisan, buat matriks, tabel atau apapun bentuknya. Bagi dalam 3 jangka waktu, itu jangka pendek, tengah, dan panjang. Di tahun 2005 saya menuliskan cita-cita saya dalam sebuah tabel. Pada hampir banyak hal yang ada di tabel tersebut terwujud. Ini saya contohkan matriks rencana saya waktu September 2021 saya tulis ya. Saya naik pangkat golongan ke 4B jangka pendek, alhamdulillah sudah sekarang. Umroh keluarga alhamdulillah juga sudah. Publikasi jurnal juga nanti tahun depan Allah dapat. Jangka menengahnya promosi ke eselon 3 dan 2, terus naik haji, membuat buku, ini belum. Kemudian jangka panjangnya ini mimpi ya, menjadi ketua atau anggota PPK, menjadi Menkyu atau gubernur BI. Kemudian anak-anak sukses, berhasil mandiri, dan yang ketiga meninggal husnul khotimah, kayak gitu. Itu contoh matriks rencana yang bisa dibikin oleh adik-adik kayak gitu ya. Ini insya Allah nanti akan jadi motivasi buat adik-adik ketika kita sudah punya gitu ya bayangan seperti ini. Itu aja. Siap. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Iqbal Aruzi yang telah menyampaikan sedikit pengalaman Bapak dalam dunia perkuliahan di luar negeri. Nah, teman-teman dan ayah bunda sekalian, sekarang kita lanjut untuk mendengarkan pengalaman dan serba-serbi kuliah di luar negeri dari pembicara kedua kita yang gak kalah keren nih. Ada yang bisa nebak nggak siapa orangnya? Cluenya, beliau ini pernah kuliah di University of Melbourne. Nah, jadi teman-teman dan ayah bunda sekalian, langsung aja kita sambut Bapak Muhammad Zainuddin, SEM, FIN, MJT. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari Bapak Zainuddin. Memiliki nama panjang Muhammad Zainuddin, beliau lahir di Kudus pada tanggal 18 Januari 1978. Beliau memulai pendidikan universitasnya di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada jurusan Manajemen 2001. Lalu melanjutkan pasca sarjananya di Master of Financial Management di University of Melbourne 2008. Bapak Muhammad Zainuddin ini memiliki banyak pengalaman kerja, dimulai dari analisis pendanaan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Jakarta, mulai dari tahun 2002 sampai 2008. Lalu ada Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Jakarta pada tahun 2016. Kepala Seksi Data Dana Alokasi Khusus Fisik 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Jakarta dari tahun 2016 sampai 2017. Kepala Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Jakarta 2017 sampai 2019. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penetapan 2020 sampai sekarang di Pemerintahan Kabupaten Kudus 2019 sampai sekarang. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar berupa pernah mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta di Jakarta 2004 sampai 2006, Universitas Satya Negara Indonesia di Jakarta pada tahun 2013 sampai 2014, Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri PKN STAN Jakarta pada tahun 2009 sampai 2016, dan Universitas Muria Kudus di Kudus tahun 2020 sampai 2020. Nah, selanjutnya langsung saja untuk Pak Zainuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Terima kasih Mas Lutfi, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala asrofil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi wa manittabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur kami panjatkan marilah kita panjatkan kehadirat Allah sehingga kita masih bisa bermuajahah, bertemu muka dalam meskipun cuma lewat Zoom ya, virtual ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah rezeki kita, memperpanjang umur kita sebagaimana janji Allah, bareng siapa menyambung silaturahmi insya Allah akan menambah rezeki dan bagaimana sabda Nabi ya, menambah rezeki dan memperpanjang umur. Amin. Bapak Ibu
juga ayah bunda dan juga adik-adik semua. Saya sebenarnya di sini agak minder juga. Saya yakin saya ini kan ya ini ya lulus S2 dibanding Mas Iqbal itu jauh gitu ya, beliau S3 dan sebagainya. Saya sebenarnya kami itu udah saling kenal di sebelumnya di tahun 2007 ketika kami sama-sama berada di Melbourne dan mungkin selisih satu semester saja sebenarnya. Jadi mungkin bisa pertama ingin saya sampaikan, saya share sebentar ya, saya share foto-foto Mas Lufti atau saya biar nanti share sendiri nggih. Saya share foto-foto dulu aja nggak apa-apa sama kayak Mas Iqbal nggak apa-apa. Baik, Ya, Bapak. Baik. Ini ada foto-foto saya dengan ini zaman masa kecilnya Jinda dan Rafa nih. Wah, lihat nih. Ini Mas Rafa, ini mamanya, bundanya, ini saya. Ini dengan Jinda yang masih kecil dulu, masih ulukan gitu, bulukan gini ya. Kalau Rafa udah kayak anak bule aja ya. Jadi sebenarnya kami udah memiliki persamaan ketika sudah di masih di Melbourne dulu gitu ya. Kemudian ada beberapa foto yang lain juga ya, misalnya ini juga misalnya ada ini Jinda, ini ada Rafa menghadap ke belakang gitu ya. Tapi terlepas dari itu akan ada beberapa hal yang ingin saya berbagi bersama gitu ya dengan adik-adik semua terkait dengan terkait dengan bagaimana studi dan hidup di luar negeri. Saya kebetulan gitu ya, saya pernah dulu saat saya setelah S1 saya sempat bekerja serabutan gitu ya di LSM gitu, mendampingi UKM, usaha industri kecil menengah jamu di daerah Sukoharjo. Setelah itu saya mengambil S2 sebentar di UGM, tapi belum sampai 1 semester saya keterima di Kemenku, kemudian saya berjanji, saya meskipun saya keluar dari S2 di UGM, nanti saya akan mencoba S2 di tempat lain gitu ya. Setelah terima PNS nanti saya akan kuliah lagi, ini seperti itu. Saya sebenarnya orangnya orang desa juga, muluk-muluk saya di kecil. Ini yang jangan dicontoh ya dari saya. Saya tuh orangnya ya apa adanya gini, maksudnya ya udah berjalan aja. Saya dulu nggak kebayang mau kuliah di mana atau harus keluar negeri, nggak pernah kebayang gitu. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah, saya ternyata bisa sampai juga kuliah di luar negeri gitu ya. Dan ini yang akan saya berbagi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin berbagi mengapa kuliah di luar negeri, kemudian lalu bagaimana memilih tujuan studi itu, lalu kondisi atau kehidupan akademik itu seperti apa sih kalau di sana gitu. Kemudian yang keempat adalah tantangan akademiknya, yang keempat tantangan lain dan apa yang harus disiapkan. Yang pertama terkait dengan motivasi mengapa kita harus kuliah di luar negeri, mengapa tidak harus lah, mengapa kita ingin kuliah di luar negeri. Ada beberapa hal yang saya coba petakan gitu ya. Yang pertama adalah ada yang mengatakan saya ingin menuntut ilmu. Ya, oke, menuntut ilmu. Tapi kenapa nggak menuntut ilmu di Indonesia? Kenapa harus menuntut ilmu di luar negeri? Ini juga bisa jadi pertanyaan buat teman-teman. Ini terus terang ini menurut pribadi saya, kalau hanya sebatas menuntut ilmu, maaf saya menggunakan kata hanya ya, menurut saya mungkin lebih dalam ketika kita belajar atau kita kuliah di dalam negeri. Kenapa? Kalau saya kebetulan bahasa Inggris saya nggak bagus gitu ya, mengapa kita harus ke luar negeri gitu? Karena di dalam negeri justru kita bisa internalisasi lebih banyak. Tapi ada hal yang lain kenapa kalau menuntut ilmu itu bisa di luar negeri, bisa dalam negeri gitu. Yang lain apa? Yang lain adalah merasakan pengalaman baru gitu. Berbeda ketika tadi menuntut ilmu di dalam negeri, memang secara ilmu bisa jadi lebih elaboratif, lebih dalam dan sebagainya. Karena kita menggunakan mandetang kita gitu ya, bukan sesuatu yang
foreign language ya, tapi kita betul-betul tadi elaboratif di kajian-kajian yang kita lakukan di dalam bahasa ibu kita. Tapi hal yang lain yang menjadikan berbeda adalah ketika kita merasakan pengalaman baru, ketemu dengan orang lain, ketemu dengan budaya lain. Kata Mas Iqbal tadi, ada budaya di situ yang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Hal yang lain apa? Mengembangkan jaringan. Kita juga bisa mengembangkan jaringan ketika kita keluar negeri. Jaringan kita nggak hanya ada di di Indonesia saja, apalagi kalau dari kecil misalnya. Dari kecil misalnya kalau saya lah di Kudus gitu lah. SD di Kudus, SMP di Kudus, SMA di Kudus, kuliah nanti mau misalnya saya kuliah di Kudus, S1 di Kudus, S2 di Kudus, ya jaringan saya hanya orang-orang Kudus saja gitu. Nah, ketika kita di luar negeri, jaringan kita akan lebih banyak gitu ya, akan lebih luas, lebih lebar, memperluas jaringan gitu. Dan ini yang keempat, salah satunya adalah yang menurut saya di dalam horizon yang paling yang paling kiri gitu saja ya, mungkin yang saya tidak anjurkan gitu ya. Ada namanya inferiority complex syndrome. Ketika seseorang kuliah di luar negeri gitu ya, atau seorang lulusan luar negeri, zaman saya dulu, saya nggak tahu zaman sekarang, mungkin kalau dulu saya di kantor masih terasa seperti itu, baik di kantor ketika saya sudah pindah ke Kudus atau ketika saya masih di Kementerian Keuangan gitu ya. Oh, lulusan luar negeri, oh lulusan dalam negeri, itu seakan-akan ada gap-nya gitu ya. Nah, ini yang saya tidak menyarankan ketika adik-adik itu ingin ke luar negeri dan pengen dianggap saya merasa Indonesia, dan seperti itu ya. Tapi yang ingin saya sarankan adalah ketika adik-adik itu ingin kuliah ke luar negeri adalah menuntut ilmu jelas, merasakan pengalaman baru, mengembangkan jaringan. Dan satu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita ke luar negeri itu niat motivasi kita adalah diniatkan untuk Allah gitu ya. Karena di dalam salah satu hadis yang sangat populer yang dari Abu Hafs Umar itu bagaimana niat itu menentukan segalanya. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apakah niat kita mau tadi luar negeri mau menuntut ilmu kah, atau merasakan pengalaman baru, atau mengembangkan jaringan, atau kalau letterlock dengan hadis tadi, apakah kita karena mencari istri bule gitu misalnya ya, atau kita mengejar sekarang itu namanya apa ya, yang jadi buruan saya ke sekolahnya, saya namanya salah ya saya ikut aja gitu. Tidak seperti itu, tapi kembalikan teman adik-adik, saya ingin mengajak adik-adik kembali ketika meniatkan ingin kuliah di luar negeri adalah bagaimana kita ingin diniatkan ini karena Allah, mencari ridho dan berkah Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah berazam untuk berniat untuk ke luar negeri, maka bulan tekad, kerja keras dengan belajar sebagainya, terobosan-terobosan. Jadi tidak hanya kerja keras tapi kerja cerdas gitu ya. Kemudian dan juga eksplorasi berbagai kemungkinan. Nah, eksplorasi berbagai kemungkinan itu apa? Nah, yang kedua adalah yang saya sampaikan adalah bagaimana kita mengeksplorasi tujuan studi kita gitu. Tujuan studi itu bisa bermacam-macam. Dasarnya menurut saya ini terus terang ini memang semuanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi kita bisa, apakah kita ketika ke luar negeri ketika melihat tujuan itu yang pertama apakah berdasarkan program studi atau universitas. Maksudnya apa? Ketika kita ingin di Indonesia yang sangat populer gitu, kajian Indonesia atau kajian administrasi publik, misalnya kalau negaranya Australia, misalnya di Monash Uni gitu. Orang ini lebih tertarik di Monash Uni daripada di, misalnya dulu ngambilnya di University of Melbourne gitu. Zaman saya di kuliah S1, yang saya tahu di Australia itu ya Monash Uni, bukan NU atau bukan University of Melbourne gitu. Kita cari program yang bagus di bidang itu apa. Saya kalau di disaster, di bencana itu saya ngambilnya di Jepang misalnya. Atau kalau ngambil di local government, ngambilnya di Birmingham misalnya. Kalau itu beberapa hal yang saya tahu misalnya. Atau ngambil yang law misalnya, ngambil di Harvard atau di mana pilihan. Ada itu berdasarkan program studi atau universitas. Atau kita memang pengen jadi kuliah di Harvard, di MIT atau di mana, atau di Cambridge, Oxford atau di manapun yang ada itu,
berdasarkan program studi itu pilihan kita karena berdasarkan program. Oh, program itu bagus, yang bagus program studi ini, saya pengennya ini ya, yang bagus ini ada di universitas ini. Saya pengennya ekonomik yang bagus adalah di LSI misalnya, London School of Economics misalnya. Itu pilihan ketika kita berdasarkan program studi. Ada juga kita berdasarkan lokasi atau negara. Aku ingin kuliah di Australia, aku ingin kuliah di Amerika. Jadi ada juga pilihan-pilihan berdasarkan lokasi atau negara tadi. Kita terlepas dari apakah di situ ada program studi unggul dan sebagainya, tapi kita berdasarkan lokasinya. Atau yang ketiga berdasarkan beasiswanya. Saya mau ngambil beasiswa AS kalau sekarang, kalau dulu saya ADS, kalau sekarang AS. Atau mungkin kita ngambil beasiswa LPDP yang bisa lebih banyak negara. Atau mau ngambil Chevening, atau mau ngambil Max itu yang di Jepang misalnya. Itu kita bisa kolaborasi pilihan-pilihan studi kita, apakah mau berdasarkan program studi atau berdasarkan lokasi atau berdasarkan beasiswa. Dan ketika masing-masing itu sudah kita pilih berdasarkan program studi misalnya, kita harus ranking dulu, kita harus nulis dulu, daftar dulu mana sih program studi yang kita inginkan, mana yang unggul di program studi itu di universitas mana yang unggul gitu ya. Atau kalau soal lokasi negara, setelah kita menentukan lokasi negara, kita mau ke negara mana gitu. Lalu kalau negara itu sesuai dengan kita mau subjeknya ini, kita ambil di subjek itu. Atau berdasarkan beasiswa, saya ingin ke PDP karena kata Mas Iqbal tadi, uang sakunya lebih tinggi misalnya. Ya kita pilih itu. Bagaimana? Kemudian kita elaborasi masing-masing pilihan itu, bagaimana syaratnya dan sebagainya itu nanti kita coba penuhi. Selanjutnya adalah bagaimana setelah kita milih, kita mungkin ingin tahu kewujudan akademik itu seperti apa. Secara umum ada beberapa hal dalam kondisi kehidupan akademik mungkin sedikit berbeda dengan di Indonesia, atau mungkin ada juga banyak yang sama. Dan apalagi sekarang ketika sudah menjadi sebuah global village gitu ya, ini belajar mau di Indonesia mau di luar mah sama aja gitu ya. Tapi berapa hal ketika kita belajar atau kuliah di Indonesia sama kuliah di luar negeri, yang pertama tinggal adik dicari adik mana adik Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah mungkin ada perbedaan budaya. Ada kata Mas Iqbal tadi ada gegar budaya gitu ya. Ketika kita berada di Australia misalnya, ada banyak yang mungkin sedikit yang berbeda antara budaya budaya akademik di Australia ataupun budaya akademik di Indonesia. Misalnya hubungan antara dosen dan mahasiswa, hubungan antara kampus dan mahasiswa dan sebagainya, atau sistem pendidikannya, atau juga keragaman kolega. Ketika di Indonesia mungkin sebagian besar teman kita ya orang-orang Indonesia aja gitu ya. Mungkin sekarang sudah banyak orang international student gitu ya, mungkin itu bisa berbagai macam, tapi jauh lebih banyak ketika di luar negeri. Meskipun ketika saya di Melbourne dulu ya, satu kelas itu ya hampir sebenarnya 70% itu ya mahasiswanya juga satu etnik juga gitu ya. Tapi kita masih punya dengan beberapa negara-negara yang lain dan sebagainya. Kemudian metode belajarnya, bagaimana ketika kita belajar secara mandiri maupun kelompok. Ada hal yang berbeda ketika kita berkelompok dengan keragaman kolega tadi, bagaimana kita harus berupaya menyesuaikan diri dengan anggota kelompok kita. Mungkin satu waktu terjadi benturan antar kepentingan karena perbedaan budaya, jadi kolega kita bisa berbenturan kepentingan dengan kolega kita. Tapi itu mungkin tidak. Jadi kalau kita bisa mengelola metode belajar kita, hal itu mungkin bisa jadi nggak masalah gitu ya. Kemudian apa sih tantangannya? Tantangannya mungkin ya hal-hal yang bagaimana kita harus mematuhi aturan yang ada. Secara umum mungkin aturannya hampir sama, tapi ada juga beberapa aturan yang mungkin antar dosen, bisa jadi hanya antar dosen atau mungkin antar universitas juga beda. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan dengan sistem metode dan gaya belajar gitu ya. Meskipun kalau memang secara umum setiap dosen itu bisa jadi berbeda-beda, karakter dosen itu antara A dan B misalnya bisa jadi beda, tapi dan itu mungkin kalau di Indonesia pun sudah hal yang sama ya, kita menyesuaikan dengan metode dan gaya belajar atau sistem yang dianut oleh dosen kita, yang diinginkan oleh dosen kita.
Kemudian kita juga harus membangun jaringan ketika di luar negeri, manfaatkan itu untuk membangun jaringan. Misalnya dengan apa? Membuat kelompok-kelompok studi club gitu ya. Jangan hanya dengan orang Indonesia saja, kalau bisa dengan orang-orang asing lah yang jadi kita nggak ya itu saja. Ketika di kampus usahakan ketemu dengan yang non beda negara lah gitu ya. Kemudian juga ketika di luar negeri manfaatkan fasilitas yang ada. Ini yang sekali ketika di Indonesia mungkin karena saya dulu orangnya nggak terlalu aktif di kampus gitu ya, maksudnya jarang ke kampus, seringnya di luar kampus itu, jadi sumber daya pembelajaran itu luar biasa kalau di luar negeri. Akses kita ke saat itu ya mungkin sudah luar biasa, meskipun sekarang saya rasa diferensiasinya nggak terlalu jauh ya antara kuliah di luar negeri maupun di Indonesia gitu. Ada perpustakaan yang lengkap, seminar-seminar, akses terhadap jurnal dan sebagainya. Kemudian juga jangan sungkan minta bantuan. Ketika kita memang kesulitan, mintalah bantuan mungkin kalau saya dulu dari beasiswa AUSET misalnya, adik misalnya, kita minta ke liaison officer-nya AUSET di kampus di Melbourne Uni. Saya kesulitan mata kuliah ini misalnya, nanti akan dicarikan mentor dari liaison officer tadi, atau juga dengan dosen dan lembaga controlling dengan dosen. Baik, jalin hubungan baik dengan dosen. Misalnya. Kalau kesulitan dengan pelajaran, minta waktu dengan dosen untuk mendiskusikan kondisi kita. Atau ketika kita, misalnya mudah-mudahan nggak terjadi ya, pas lagi ujian kita sakit, komunikasikan dengan dosen. Jangan sungkan untuk meminta bantuan yang lain. Kemudian juga zaman sekarang saya rasa udah cukup ini ya, kalau zaman dulu tidak terlalu kuat gitu ya, tradisi menulis gitu ya di Indonesia, di sana udah kuat. Saya rasa tulisan-tulisan yang lebih akademik di sana biasanya relatif cenderung yang bersifat deduktif dan ada menghindari plagiarisme gitu. Dan juga jangan sungkan juga ketika kita mau nulis itu berkolaborasi dengan para penulis yang lain. Kemudian tantangan yang lain seringkali karena kita beda negara ya, rasa-rasa kangen tuh homesickness itu juga muncul gitu ya. Apalagi kadang kalau sudah bekerja gitu kan, ada amanah yang tertinggal masih di dalam negeri, coba lupakan itu. Kita mengatasi itu dengan lebih baik gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menyeimbangkan antara akademik sama social life. Kalau jangan hanya akademik saja, kita juga punya kehidupan sosial di sana, bergaul dengan teman-teman dari negara lain gitu misalnya. Atau saya dulu misalnya di sana saya juga punya kehidupan sosial juga. Kadang saya ada beberapa kelompok pengajian, misalnya ini terkait dengan aktivitas peribadatan juga misalnya. Dengan kelompok pengajian, saya juga pernah ketemu dengan diundang di antaragama, dialog antaragama gitu ya. Kelompok LSM di sana. Kemudian saya juga di sana aktif di AUSET Club gitu ya. Ada untuk mahasiswa yang dibiayai dengan ADS itu ada kelompok namanya AUSET Club, University of Melbourne AUSET Club gitu dan saya pernah jadi pengurusnya, executive committee membernya. Nah, atau juga saya juga di sana dulu merintis cabang istimewa Muhammadiyah, PCIM Muhammadiyah gitu ya, yang sekarang alhamdulillah rintisan saya dulu dari awalnya pengajian rumah ke rumah, sekarang udah bisa bangun SD di sana, udah SMP, dan tahun depan mau bangun kindergarten juga gitu ya. Ke depan masih ada beberapa hal yang lain yang bisa dikembangkan gitu ya. Kemudian juga aktivitas peribadatan terkait dengan ini juga mungkin dengan diet kita kalau muslim itu ada diet halalnya ya. Nyari halal itu bukan hal yang terkadang kalau di luar Indonesia bukan hal yang mudah. Mungkin di Indonesia kalau mau kita teliti, belum tentu yang kita makan sehari-hari yang katanya halal juga belum tentu halal gitu. Malah justru mungkin lebih terjamin di sana gitu ya. Jadi kenapa saya memilih Melbourne gitu ya? Saya karena kalau kota besar itu relatif lebih mudah menemukan hal-hal yang tadi halal food dan sebagainya kan, dan mungkin pilihan makanan juga banyak kalau di kota besar dibanding saya misalnya antara di Melbourne atau di Flinders misalnya. Mungkin pilihannya banyak di Melbourne atau di Brisbane aja misalnya. Saya pernah
South Coast di Brisbane itu nyari masjid aja susah. Di Melbourne itu gampang nyari masjid gitu ya. Cari tempat makan halal, cari yang jual daging halal, cari roti halal itu lebih mudah. Kemudian yang terakhir juga terkait dengan manajemen keuangannya, manajemen pangan. Terkadang kata Mas Iqbal tadi ya, kesulitan untuk mungkin dengan adanya keluarga misalnya, kita ada semacam source money gitu ya, ada kekurangan untuk jadi hanya cari beasiswa atau kita kerja. Saya dulu pernah bekerja di beberapa tempat, misalnya di apa namanya, dulu apa di mana ya, saya di dapur ya, pernah jadi tukang bagi koran, pernah kerja di pasar jadi CEO di sana, namanya close and open, bukan chief executive officer tapi close and open. Jadi buka toko tutup kios pasar gitu ya. Pernah di dapur itu cuci piring dan bersihin dapur gitu. Dan kebetulan dulu sempat satu tempat kerja juga dengan istri saya bersihin piring dan cuci piring dan bersihin dapur. Istri saya jadi sandwich hand gitu ya, membuat sandwich untuk restoran di kampus. Kemudian itu hal-hal yang bisa membuat manajemen keuangan kita lebih sehat. Nah, ada tambahan keuangan yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang harus disiapkan adalah, saya ingat salah satu surat yang ada di An-Nisa ayat 9, wa yakhshal ladzina la taraku minhum dzurriyyatan bi'afa. Jadi orang tua itu gitu ya, baik diharapkan, ini meskipun terkait dengan harta tapi saya coba mengeneralisir ini, diharapkan jangan meninggalkan, hendaknya kita khawatir kalau meninggalkan anak-anak kita itu anak-anak yang lemah. Jadi kita harus menguatkan anak-anak kita. Nah, ini saya coba bikin ininya. Kuat itu apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah kompetensinya, kan adalah kompetensi. Bagaimana adik-adik saat ini di SMA itu, di MAN itu, ya saatnya bangun kompetensi, bangun kapasitas adik-adik. Manfaatkan sumber daya yang ada di sekolah itu dengan sebaik-baik. Kemudian juga dengan ilmu. Punya adalah ilmu. Bagaimana mencari ilmu yang lebih kompeten dalam ilmu, mungkin ini 12 gitu ya, tapi saya memiliki sedikit definisi berbeda. Ilmu ketika kita secara ilmiah gitu mampu menjelaskan suatu hal gitu ya. Kemudian kompetensi adalah tidak hanya ilmu tapi menyatu kecakapan kita dalam menerapkan sesuatu. Kemudian yang ketiga A adalah adaptif. Adaptif itu bagaimana kita nanti menjadi pribadi yang gampang beradaptasi dimanapun kita berada. Syaratnya apa? Open mind. Jangan jadi kayak mata kuda, kita tertutup dengan perubahan-perubahan yang di luar. Dan yang terakhir ada takwa, sesuai dengan ini yang jadi bekal kita, kata Mas Iqbal tadi di akhir-akhir, bahwa ketika kita mengalami budaya, banyak hal yang akan kita alami, yang akan kita temui gitu ya. Ada yang akan bisa jadi, pertama mungkin Gus Zulfikri tadi, ada pertentangan di dalam batin kita gitu. Ketika kita dihadapkan selama ini kita berislam dengan warisan gitu ya, Islam warisan KTP, Islam KTP gitu ya, hanya mengandalkan warisan, belum pernah ketemu dengan sesuatu yang kuat, yang secara hal lain yang secara argumentatif mungkin bisa meruntuhkan keyakinan kita selama ini yang harus kita kuatkan sekarang ini. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekal karena sesungguhnya bekal yang baik adalah takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan bermanfaat. Ini beberapa hal tadi yang bisa saya lihatin ini ya kali ya, sebentar. Nah, ini saya dulu kerja jadi apa namanya, bagi-bagi koran ini. Ini supervisor saya. Oh, belum saya balik ya. Ini supervisor saya. Ini saya kerja ini tiap pagi dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Yang tantangannya itu kalau pas musim dingin gitu, jam 6 pagi itu matahari terbit itu jam 6:30 dan sebagainya, itu dingin banget itu ya. Dan ini saya jalani ya lumayan lah kerjaannya, dibanding di pasar ini kerjaannya bayarannya $12 sejam zaman dulu. Dan 2 jam ya $26 lah, lumayan, seminggu sekali kalau salah ya. Kemudian ini bos saya saat saya buka tutup toko kain di Victoria Market gitu ya. Ini orang Rusia, Luba gitu ya. Ini jual kain, dia tiap orang ini bawa mobil ini nih, lihat nih. Nah, kemudian saya harus nurunin kainnya, kemudian ditata dan sebagainya.
Kemudian ini ketika saya di di dapur di Melbourne House, Uni House di kampus Unimelb gitu ya. Saya kerja bersihin ya gini, ini dicuci, untungnya nyucinya nggak pakai tangan, hanya pakai disposal ya. Ini saya juga ngepel, bersihin kompor dan sebagainya. Kemudian ini bos saya jual baju gitu ya, jual souvenir di Melbourne. Saya tiap minggu biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Ini bayarannya under rate lah ya, paling sekitar $8-7 sejamnya. Ya, jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kembali ke moderator. Moga Mas Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Zainuddin yang telah memberikan materinya mengenai perkuliahan di luar negeri. Semoga materi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman dan bunda sekalian, sepertinya teman-teman ini pada mempunyai pertanyaan masing-masing ya. Jadi di sini saya dan Aurel akan membuka sesi pertanyaan. Nah, jadi untuk sesi tanya jawab kali ini kita akan membuka untuk 4 pertanyaan, 2 dari siswa dan 2 lagi dari ayah bunda. Dimohon kepada yang ingin bertanya silahkan raise hand saja. Oh baik, itu sudah ada salah satu yang sudah angkat tangan. Wahyu Raffi Hamdani, silahkan unmute. Silahkan unmute dan silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Raffi Hamdani dari kelas 10-4. Saya izin bertanya. Saya pernah mendengar ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mulai S2 ke luar negeri itu lebih susah dibandingkan mulai S1 ke luar negeri. Dan saya ingin bertanya, lebih baik yang mana antara mulai S1-nya di luar negeri atau mulai ke luar negerinya itu ketika S2? Terima kasih kepada saudara Wahyu Raffi Hamdani atas pertanyaannya. Bisa mohon dijawab Bapak Zainuddin? Pertanyaan dari saudara Wahyu. Terima kasih Mas Lutfi. Nanti mungkin Mas Iqbal bisa lengkapi ya. Lebih susah mana sih antara mulai kuliah di luar negeri itu di S1 atau di S2? Kalau menurut saya ya sama aja sih ya. Mau kita di S1 atau mau di S2 di luar negeri sama saja. Tapi kalau memang Mas Wahyu tadi, panggilannya Mas Wahyu atau Mas Raffi ini, Mas Hamdani ya, apa aja lah ya namanya, mungkin yang komunikatif ya. Jadi ketika mulai kuliah S1 di luar negeri, ada untung ada ruginya ya menurut saya ya. Advantage-nya ketika kita S1 di luar negeri, kita membangun basis yang lebih kuat membangun basis dulu di dalam negeri. Kita punya jaringan di dalam negeri luas. Tidak hanya ketika saya terus terang mengakidakan itu kalau bisa itu bertahap. Jaringan itu mulai jaringan di kota kita dulu, jaringan di level provinsi, level nasional, baru ke jaringan internasional kita, gitu ya. Jadi ketika kita cara bertahap itu ya nggak masalah gitu. Kalau saya contohkan, saya dari Kudus gitu. Kalau saya nggak langsung ke luar negeri, saya nggak punya jaringan secara nasional, saya itu nggak kurang kuat gitu ya. Tapi makanya saya di satu di UGM, saya dulu nggak kepikiran kuliah di luar negeri. Guru mau kepikiran kuliah di kuliah di UGM aja dulu karena ikut-ikut aja gitu, ikut temen atau ikut kakak kelas. Oh, kan ini lo enak, oh ya udah ke sana ngikut. Gitu. Alhamdulillah keterima gitu ya. Ya itu yang berbeda gitu ya. Tapi lebih apapun pilihan Mas Raffi gitu ya. Mau di S1 di negeri boleh, bagus gitu ya. Karena saya rasa ketika teman-teman ini di IC itu ya, secara udah dari lokal, sudah di SMP-nya di lokal, SMA-nya udah di level nasional,
S1 mau ke luar negeri itu lebih baik gitu ya. Jadi saya mendorong teman-teman di IC ini, adik-adik di IC ini bisa kalau S1 kalau bisa sudah mulai ke luar negeri. Yang ngapain lagi ke dalam negeri karena jaringan adik-adik semua ini sudah cukup kuat gitu ya. Ada adik-adik udah punya kenalan di hampir semua provinsi di Indonesia gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan yang kalau adik-adik mulai membangun jaringan keluarnya. Itu dari saya. Mas Iqbal mau nambahin. Boleh saya tambahkan ya, Mas Lutfi ya, izin. Bener banget apa yang disampaikan Mas Zainuddin tadi ya, terima kasih buat Mas Zainuddin tadi foto-fotonya keren-keren. Tadi kayaknya kerja di University House ya, yang nge-DJ itu ya. Sama sih, Pak ya. Ya, saya justru lebih memberikan tantangan ya buat adik-adik adupan nih. Karena begini menurut saya, terus terang saya belum pernah S1 di luar negeri ya, jadi saya juga tidak bisa memberikan perbandingan gitu ya secara langsung. Cuma kalau sepengetahuan saya gitu ya, apa namanya seleksinya untuk S1 dan S2 itu sepertinya lebih sulit S1 kayak gitu ya. Kalau S2 saya zaman saya S2 dulu itu cukup dengan istilahnya skor IELTS dan menunjukkan bahwa kita lulusan S1 dalam negeri yang bonafit gitu ya, yang bagus dan IPK-nya memenuhi gitu ya. Terus ada pengalaman kerja sedikit, itu bisa masuk ke kampus-kampus elit di luar negeri, ke mungkin Cambridge, Harvard, Melbourne Uni gitu ya, ANU segala macam. S2 relatif lebih gampang. Tapi untuk masuk S1 gitu ya, kalau teman-teman bisa masuk ke MIT, Harvard, Cambridge, Oxford, atau Melbourne Uni gitu ya, itu jarang banget. Sampai sekarang saya rasanya jarang banget yang S1 itu di sana gitu ya. Kalau kalian teman-teman bisa, itu keren banget ya gitu. Cuma memang gitu ya, selain sulit masuknya susah gitu ya, menurut saya mungkin gitu ya, kesulitan yang akan lebih dialami oleh adik-adik juga gitu ya, karena mungkin tingkat kedewasaan adik-adik juga masih belum setinggi gitu ya ketika adik-adik sudah lulus S1 gitu ya. Jadi nanti tadi ya gegar budayanya. Oh, satu lagi yang paling ini tuh, yang paling berat itu biasanya teman-teman yang dari S1 kuliah di luar negeri itu nggak mau pulang ke Indonesia, betah di luar negeri. Dan karena kenapa? Secara karir juga mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan di luar negeri dibandingkan teman-teman S2 yang udah punya pekerjaan tetap gitu ya di Indonesia segala macam kayak gitu. Jadi secara ini lebih enggan untuk balik ke Indonesia biasanya untuk teman-teman S1. Jadi kalau teman-teman nanti sebenarnya nggak masalah sih, diaspora di luar negeri itu juga bagus kayak gitu ya. Kalau teman-teman bisa jadi apa sih yang CEO Google itu gitu ya, kalau memang bisa seperti itu gitu, itu luar biasa banget kayak gitu. Dan nggak ada masalah kalaupun nggak balik ke Indonesia pun. Cuma mungkin orang tua nih, biasanya orang tua yang berat ngelepas gitu ya. Anak saya udah saya besarin susah payah, ternyata pas ke luar negeri nggak mau balik, nengokin susah. Ketika ini pun juga ketika kita butuh juga repot, kita kadang-kadang kita sakit segala macam itu. Saya banyak pengalaman teman-teman yang sudah tua gitu ya, anaknya di luar negeri tinggal, bahkan meninggal pun nggak datang anaknya, banyak gitu ya. Ini yang mungkin perlu ini juga ya, dimasukkan ke dalam pertimbangan kayak gitu. Kayak nanti kita mau S1 di luar negeri, di Jepang kah, di Eropa, di Amerika kayak gitu. Terus kemudian juga teman-teman harus hati-hati betul gitu ya dengan gegar budaya tadi. Contoh sederhananya mungkin masalah hubungan dengan lawan jenis gitu ya. Di luar negeri itu biasa banget kalau kalian tinggal hidup bareng gitu ya sewaktu S1 dengan pacar kalian kayak gitu. Nah, itu yang mungkin juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Kalau kita sudah mengetahui ini, sudah siap dengan risikonya kayak gitu ya, kita insya Allah bisa lebih ini. Itu tadi bukan untuk mendemotivasi, tapi untuk menyiapkan teman-teman gitu ya, supaya nggak terkaget-kaget kayak gitu. Mungkin begitu tambahan dari saya, Mas Lutfi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Zainuddin dan Pak Iqbal atas jawabannya. Untuk Raffi, apakah sudah cukup jelas? Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk Larina, boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan dulu dan terima kasih kepada MC dan moderator sudah mempersilahkan waktunya untuk saya bertanya.
Nama saya Wareina Helga Azalia Mariza, kelas 10-2, biasa dipanggil Are. Nah, kali ini saya ingin bertanya, bila kita mengajukan beasiswa ke luar negeri, lalu beasiswa itu menuntut syarat prestasi itu lebih baik diisi dengan prestasi yang berkaitan secara berkaitan dekat dengan jurusan yang kita inginkan, atau lebih baik prestasi yang random aja, membuktikan bahwa seperti kita tuh aktif di semua hal, seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan dulu boleh dijawab Bapak Zainuddin. Oke. Ya, terima kasih Mbak Raina ya. Jadi terkait prestasi ya, sebenarnya banyak pilihan ketika menurut saya penilaian untuk masuk di luar negeri itu, prestasi itu kan bisa horizonnya itu lebar ya, mau kemana aja bisa kita ambil gitu ya. Tapi yang poin yang menurut saya yang perlu kita garis bawahi ketika adik-adik ingin ke luar negeri, adik-adik harus punya karya. Memang prestasi. Apakah itu memang prestasi karena prestasi misalnya juara olimpiade, atau prestasi karya ilmiah, atau prestasi apa? Apapun itu, adik-adik harus punya satu karya. Karena yang dilihat para nilai tim seleksi itu ya, itu adalah evidence base gitu ya. Sekarang itu dinilai adalah ketika adik-adik ngomong apa, mana buktinya. Kalaupun adik-adik juara olimpiade, adik-adik punya karya, pernah nulis salah juara, saya juara apapun, itu bisa jadi sebuah karya yang adik-adik ajukan gitu. Aku pernah nulis itu Pak, gitu. Ketika adik-adik bisa, atau memang aku punya prestasi ini, juara ini, nggak apa-apa. Gitu. Kalau memang bisa juara itu yang prestasi sesuai dengan bakat minat kita, ya bagus gitu ya. Tapi kalaupun tidak, ketika seleksi itu jadi pintu masuk. Yang penting masuk dulu deh. Urusan di sana, urusan jurusannya apa nanti kita pikir belakangan. Ada seperti itu juga. Ya seperti saya tadi ketika milih tujuan studi, yang pertama apakah mau program studi tertentu yang terkait dengan keinginan kita, atau karena universitas yang kita inginkan, atau karena negara yang kita inginkan, karena beasiswanya. Nah kalau ngikut rezim yang berdasarkan beasiswa, ya apapun yang bisa, penting kita dapat beasiswa dulu gitu ya. Kayak misalnya di ADS, di AAS sekarang ya, adik-adik nanti akan seleksi masuk dapat beasiswa AAS. Nanti ketika ada pas seleksi, adik-adik mengajukan satu topik misalnya, satu kelas program studi yang adik-adik inginkan. Tapi ketika setelah di sana, mungkin ada biasanya di AAS itu ada model ada kalau bahasa orang naik gunung itu aklimatisasi ya, harus menyesuaikan diri gitu. Ada program bahasa mau program budaya di AUSIT itu. Nah nanti setelah itu mau menunjuk ke program studi yang mana, itu terserah, akan terbuka mau manapun bisa. Ini nanti kita keterima di ininya mau ngeluarin letter of acceptance gitu ya. Jadi apapun itu, kalau saran saya yang penting adik harus punya prestasi, punya karya. Ya. Kalaupun adik-adik nggak bisa juara olimpiade atau apa, adik-adik punya karya yang adik-adik bisa banggakan. Ini loh karya saya. Itu akan dinilai bagus gitu ya. Karena tadi evidence base itu jadi tolok ukur bahwa kita itu ngomongnya gombal, ngomong hoax itu, ngomong apa, nggak ada buktinya, itu namanya hoax gitu ya. Jadi yang penting kita punya bukti bahwa kita punya karya. Karya itu bisa karena prestasi, bisa karena tulisan yang ilmiah yang memang diakui standarnya misalnya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, izin menambahkan Mbak Aurel? Ya boleh, silakan dilanjut ke Pak Iqbal. Iya, terima kasih. Tadi ya seperti yang disampaikan oleh Mas Zainuddin juga, jadi menambahkan secara garis besar kita bisa membagi prestasi itu ke dalam dua hal sebetulnya gitu ya. Jadi satu di leadership, dua di academics gitu ya.
biasanya itu pemberi beasiswa itu secara umum meminta adik-adik gitu ya untuk bisa menunjukkan dua hal itu gitu ya. Pertama di leadership adik-adik, bagaimana adik-adik bisa menunjukkan pengaruh gitu ya adik-adik itu di lingkungan sekitar, kemudian bisa memberikan perubahan misalkan gitu ya. Contohnya misalkan kalau adik-adik aktif di apa namanya pramuka atau yang di ini yang OSIS. bukan yang apa namanya emisi karbon itu tuh yang apa go green gitu ya. Nah, itu yang go green itu kan sekarang lagi ngetren tuh gitu ya. Nah itu kita bisa kasih tunjuk tuh bahwa saya punya peranan ini gitu ya. Saya misalkan mengelola bank sampah di kampung saya gitu misalkan. Buktinya dari mana? Ya tadi seperti yang Mas Yani disampaikan harus ada buktinya gitu. Jangan cuma klaim doang kayak gitu ya. Terus kemudian ditambah lagi gitu tentunya dengan tadi prestasi misal akademik gitu. Adik-adik bisa menunjukkan minimal nilainya bagus gitu ya. Kalau ranking mungkin karena di MAN IC gitu ya, kompetisinya ketat banget gitu ya. Mungkin nilai aja udah cukup sebenarnya karena di atas 80 semua gitu misalkan gitu ya. Atau di atas 70 semua gitu. Ya, tentunya kalau seandainya teman-teman bisa menunjukkan misalkan tadi di MAN IC ranking 1 paralel gitu, terus kemudian punya prestasi olimpiade sains gitu ya, olimpiade fisika segala macam internasional itu keren banget kayak gitu. Tapi sebenarnya juga tadi pemberi beasiswa itu lebih concern pada bagaimana kita itu bisa memberikan perubahan gitu ya kepada lingkungan kayak gitu, kepada orang-orang di sekitar. Bagaimana kita tuh punya inisiatif lah gampangannya gitu ya, inisiatif apa namanya yang bisa membawa perubahan kepada perbaikan dunia itu gitu ya. Kalau teman-teman orang-orang pemberi beasiswa biasanya concernnya ke situ kayak gitu. Prestasi akademik biasanya juga hanya sekedar tambahan atau syarat akademik, syarat awal aja kayak gitu. Nanti ketika diwawancara, adik-adik harus bisa menunjukkan gitu ya bahwa saya memiliki nilai lebih dibandingkan kandidat yang lain gitu ya, dalam hal ini kayak gitu. Nah itu mungkin tips yang bisa digunakan gitu ya kalau misalnya kita berbicara masalah prestasi. Saya memberikan tambahan gitu ya bahwa event sekalipun gitu ya, adik-adik nggak punya prestasi apapun kayak gitu ya. Adik-adik punya niat untuk nyari beasiswa aja itu sudah bisa dijadikan sebuah apa namanya kelebihan dibandingkan yang lain kayak gitu. Jadi jangan terlalu ini juga, jangan terlalu khawatir juga kayak gitu ya. Banyak orang-orang yang kemudian bisa menunjukkan prestasinya itu dalam bidang yang lain kayak gitu, seperti yang tadi yang disampaikan Mas Zainuddin juga gitu ya. Nggak harus kemudian akademik doang kayak gitu. Ya tapi ini yang tetap harus kita perhatikan ya, jangan kemudian terlena juga. Akademik itu syarat minimal tetap ada loh ya gitu ya. Tadi misalkan IPK 3,0 gitu. Jangan kemudian mentang-mentang kita aktif di organisasi, di BEM di mana gitu ya, atau di OSIS gitu. Kemudian syarat minimal akademik kita terlewat. Kita cuma dapat IPK 2,75 atau 2,95 misalkan tipis, tapi di bawah dari minimal standar itu nggak bisa gitu ya. Tetap ada standar minimal biasanya dari akademik itu gitu ya. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Baik, Bapak terima kasih. Muhyiddin dan Kembali Bapak Iqbal. Semoga pertanyaannya semoga jawabannya dapat menjawab pertanyaan dari saudari Larina. Nah, sekarang kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Bapak Nur Syamsi. Bapak Nur Syamsi, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Mas Lutfi atas kesempatannya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat Pak Iqbal dan juga Pak Zainuddin atas penjelasan yang sangat gamblang sekali. Yang ingin saya tanyakan ada 3, maksudnya yang pertama bahwa secara diketahui kalau untuk kita ingin ke luar negeri scholarship itu kan memang sangat diinginkan dan memang dampaknya sangat luar biasa dan tentunya bagus sehingga orang pun menginginkan ke sana. Nah, yang pertama persiapan apa yang tadi sudah disebutkan bahwa harus dengan TOEFL gitu ya kalau dulu persiapan bahasa Inggris semua segala macamnya, dan bagaimana kalau misalkan nanti ada kendala seperti yang dibicarakan nanti, dan kendala tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Iqbal gitu ya, bagaimana ini masuk, jadi persiapan apa, plan apa. Kemudian yang kedua, setelah diterima di sana, apa yang harus
dilakukan, sehingga yang tadi saya dan yang lain-lain harus dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana setelah selesai belajar di sana sehingga bisa memberikan dampak positif dan bisa berdampak terhadap masyarakat luas gitu ya. Dan seperti yang tadi, terima kasih Pak Zainuddin juga bahwa ternyata mau di Indonesia mau di luar negeri pun kan sama aja. Yang penting yang tadi adalah yang disebutkan innamal a'malu binniyatnya itu bagaimana menanamkan itu. Mungkin agak sedikit ke belakang. Yang pertama tadi kan walaupun di Man IC semua sudah kompetensi, tapi tetap aja bahwa masih bisa menemukan jati dirinya, saya ini harus kemana gitu. Yang tadi kan ada disuguhkan beberapa, ada yang ke Melbourne, kelebihannya ini semua segala macam. Nah mungkin dasar pokok yang utamanya dulu yang saya minta tips dari Bapak Iqbal sama Pak Zainuddin. Mungkin pertanyaan agak banyak dan insya Allah jawabannya bisa simpel mungkin dari Pak Iqbal sama Pak Zainuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Janji atas pertanyaannya. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Iqbal untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Syamsi. Kepada Bapak Iqbal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Lutfi. Terima kasih juga Pak Nur Syamsi yang sudah menanyakan 3 hal ini ya. Pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa. Jadi persiapan tadi gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan yang pertama dan utama itu persiapan level bahasa gitu ya. Kalau kita mau ke negara-negara yang berbahasa Inggris maka sertifikat bahasa Inggris itu penting kayak gitu ya. Kalau mau ke yang negara-negara di luar bahasa Inggris, Prancis, Arab atau kata yang lain, yaitu berarti sertifikat bahasa terkait itu yang perlu disiapkan gitu ya. Jadi saya ada cerita, teman saya ada yang sampai waktu itu beasiswa LPDP ya, kan ada acara PK persiapan keberangkatan gitu ya. Itu cerita dia 7 kali tes IELTS atau tes IELTS waktu itu ya. Dia tes IELTS mau ke Inggris 7 kali nggak lulus. Baru yang ke-8 dia dapat nilai yang sesuai dengan persyaratan kayak gitu. Jadi itu menunjukkan gitu ya bahwa kekuatan kita, ketabahan kita dalam menghadapi rangkaian perjalanan menuju beasiswa itu harus disiapkan gitu dari awal gitu ya. Dan itu suatu hal yang normal. Kalau seandainya teman-teman ada yang mengalami gagal sekali tes IELTS, misalkan targetnya 6,5 ternyata dapatnya 5 gitu, nggak apa-apa, ulangi lagi ya gitu ya. Terus kemudian persiapan tadi nilai-nilai dan segala macam itu juga harus disiapkan gitu ya. Sama mengisi formulir ini saya sangat menekankan sekali gitu ya, karena banyak orang yang nggak sabar, nggak tahan di tahap awal ini ngisi formulir kayak gitu ya. Ini kemarin pengalaman kejadian gitu ya, pas saya sama Rafa ngisi formulir AFS banyak banget, nggak kekejar gitu ya, dan sampai penutupan nggak selesai kayak gitu. Padahal saya sudah berpengalaman mengisi formulir beasiswa yang lebih besar, lebih banyak dari itu gitu. Tapi pas ketika saya bantu anak saya ternyata nggak selesai, nggak kekejar kayak gitu ya. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman kayak gitu ya. Ini walaupun sepele kayak gitu ya, tapi ini menentukan banget. Karena pemberi beasiswa biasanya formulirnya banyak gitu ya. Terus yang dokumen harus disiapkan juga banyak, fotokopi ini, fotokopi itu, terus kemudian bikin esainya kadang-kadang sampai 3 dengan berbagai macam tema gitu ya. Terus kemudian ada lagi persiapan macam-macam gitu. Itu yang harus disiapkan bahkan sebelum berangkat kayak gitu ya. Sebelum sampai ke tahap wawancara ataupun tahap seleksi berikutnya kayak gitu, baru tahap dokumen doang gitu. Itu harus disiapkan betul gitu ya. Terus kemudian ketika persiapan kalau sudah diterima gitu ya, itu nanti biasanya kalau lembaga-lembaga pemberi beasiswa akan memberikan waktu gitu ya, kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Ada kayak kelas-kelas budayanya atau kelas bahasa Inggrisnya kayak gitu ya, tambahan kayak gitu. Itu untuk yang persiapan awal. Nanti ketika nyampe di sana pun gitu ya, persiapan kita dengan bertanya pada banyak orang, terus tadi membangun jaringan seperti yang disampaikan oleh Mas Zainuddin gitu ya. Saya pengalaman waktu S3 kemarin, saya nggak kenal sama sekali dengan orang-orang di Loughborough kayak gitu ya, di Loughborough University. Nggak ada satupun, dan Loughborough University ini nggak terkenal banget di Indonesia, nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi di Inggris bagus, di Inggris terkenal ya gitu. Jadi dia masuk 10 besar lah di Inggris. Cuma kalau di Indonesia itu nggak terkenal sama sekali. Saya nanya ke siapapun nggak ada yang kenal Loughborough University kayak gitu ya. Yang sejauh yang saya tahu. Tapi kemudian qadarullah ketika saya mencari nama daftar mahasiswa di website Loughborough University, saya nemukan ada nama Indonesia banget kayak gitu ya.
Yudi Aryadi sama Ninit gitu ya, Niniat gitu tulisannya, Ninit Indah gitu ya. Itu jadi saya ngeliat, oh ini Indonesia banget nih, gitu. Pasti orang Indonesia. Saya kontak hubungi, akhirnya terhubung, ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka nginfoin, oh ya nanti datang aja dulu gitu ya, seminggu 2 minggu pertama kita tinggal di tempat kami gitu, di tempat Mas Yudi itu gitu ya. Terus kemudian setelah itu baru nyari rumah kontrakan yang permanen untuk keluarga, persiapan keluarga datang kayak gitu ya. Itu yang jaringan tadi gitu, bagaimana kita mengetahui gitu ya, tinggal di sana di mana gitu, terus kemudian apa yang harus dibawa ketika awal musim itu juga penting ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya nggak tahu sama sekali, bawa bajunya baju-baju summer gitu ya, musim panas, ternyata pas lagi di sana musim dingin, datang ke sana kedinginan kayak gitu. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Atau sebaliknya, kita udah bawa jaket tebal, ternyata pas udah sampai musim panas, kitanya kemeringat kepanasan gitu ya. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Dan itu penting untuk persiapan kayak gitu. Dan biasanya ada kelas persiapan awal di lembaga pemberi beasiswa. Terus kemudian kalau udah selesai, ini juga penting banget gitu ya, apa yang harus kita lakukan setelah selesai gitu ya. Biasanya ini juga jadi pertanyaan dilematis buat penerima beasiswa gitu ya, karena sama seperti halnya yang lain-lain juga gitu ya. Penerima beasiswa bukan berarti kemudian manusia superhero yang bisa melakukan apapun kayak gitu ya. Mereka juga sama dibebani pertanyaan ketika mau lulus itu, mau kemana saya setelah ini gitu ya. Apakah saya bisa dapat kerjaan yang sesuai dengan keinginan saya, dengan gaji yang sesuai dengan yang saya harapkan kayak gitu ya, terus segala macam kayak gitu. Nah itu juga yang harus kita inikan, apakah kemudian pertanyaannya balik lagi ke Indonesia atau lanjut di tempat kita kuliah itu di negara tersebut gitu, itu juga pertanyaan penting. Banyak juga teman-teman saya yang nggak balik ke Indonesia gitu ya, padahal mereka sudah punya kontrak untuk balik ke Indonesia. Itu juga seringkali terjadi karena kurangnya persiapan atau kurangnya niat tadi ya, yang disampaikan Mas Emirin tadi. Ini malu niatnya itu belum kuat gitu ya. Padahal kita sudah diberikan beasiswa dari pemerintah Indonesia misalkan gitu ya. Terus kemudian kita terikat kontrak untuk balik lagi 2N+1 biasanya kayak gitu ya. Dan lain-lain. Kita juga diberi gaji juga kalau udah PNS ya gitu. Tapi ternyata pas sudah selesai kitanya betah di sana, nggak mau pulang kayak gitu. Padahal tadi terikat kontrak kayak, kecuali kalau nggak terikat kontrak itu silakan aja lanjut gitu ya. Atau orang tuanya sakit lah apalah kayak gitu ya, pengen anaknya pulang kayak gitu, itu juga harus dipersiapkan juga setelah selesai kuliah itu kayak gitu Pak. Menurut saya hal-hal yang perlu dipersiapkan baik ketika mau berangkat, ketika sedang kuliah. Oh ya, ketika sedang kuliah itu satu yang penting juga, teman-teman harus siap dengan perbedaan bahasa gitu ya. Sepinter apapun bahasa Inggris kita gitu ya, biasanya akan kesulitan gitu ya untuk bisa mendengar dan juga mengikuti perkuliahan di awal-awal kayak gitu. Nah itu yang juga kita persiapkan betul gitu ya. Kita jangan sampai terkaget-kaget gitu ya, karena level bahasa Inggris kita biasanya berbeda gitu. Kecuali kalau kita sudah pernah tinggal lama di luar negeri dalam bahasa Inggris gitu ya, biasanya mereka lebih bagus gitu ya. Saya dulu waktu kuliah pertama di Melbourne Uni gitu ya dengan Mas Zainuddin gitu ya. Saya nggak tahu Mas Zainuddin, kalau saya pribadi nggak bisa dengerin omongan dosen itu, nggak paham gitu ya. Teman-teman juga ngomong apa gitu, akhirnya ya balik lagi ke buku gitu ya, baca buku, baca ini gitu, bahan-bahan di situ. Itu yang kemudian akan membantu kita kayak gitu. Mungkin gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya. Mas Jen, nambahin. Terima kasih. Oh iya, ini udah cukup banyak yang disampaikan Mas Iqbal. Saya rasa saya sepakat gitu ya dengan kemampuan bahasa ya, karena itu adalah dasar. Tujuan manapun ya kita harus tahu bahasa yang kita pahami, meskipun dengan terbatas. Dan kita pilihnya international class. Misalnya kalau kita nggak ke Inggris misalnya, ke Australia, tapi ke negara yang bahasanya bukan bahasa Inggris gitu ya, kita ke Swiss, ke Jerman, ke Jepang gitu ya, kita harus tetap tahu bahasa sana gitu. Tapi memang yang jadi sedikit ya, tapi yang memang jadi dasar ya kita bahasa Inggris ya memang harus bisa untuk bisa masuk di situ. Saya dulu pas minimal banget sih ya, pas dulu saya awal-awal keterima di ADS itu tahun 2004, saya pertama daftar itu 2005 lah kalau nanti. Saya itu bahasa Inggris saya juga sangat jelek,
saya cuma 5. 5 itu speakingnya itu cuma dapat 3 atau berapa saya kalau lupa. Karena saya ketika di speaking tanya bahasa Inggris, saya jawabnya pakai bahasa Inggris. Ya, nggak nyambung gitu ya. Ya nyambung, cuman bahasanya jadi beda gitu. Nah, itu kan dapat kalau kayak tadi sampaikan Mas Iqbal, ke pemberi beasiswa juga biasanya memberikan sistem adaptasi budaya, bahasa gitu ya. Nah, saya dulu dapat bulan di ADES ada kursus ada yang IELTS-nya sudah 6,5 dulu ininya 6 minggu gitu ya. Kalau IELTS-nya 6 kursusnya dapat 3 bulan. Kalau IELTS 5,5 kursusnya dapat 6 bulan. Kalau kayak saya IELTS-nya cuma 5 kursusnya dapat 9 bulan gitu ya. Jadi berapapun tapi penting minimal syarat administratif itu harus tercapai. Yang lain saya rasa ya saya sampaikan tadi ada kapasitas atau kompetensi baik kecakapan kita dalam melakukan sesuatu, ke leadership kita, kemudian kita juga harus punya pemahaman yang mumpuni terhadap target kita mau kuliah di mana gitu. Kita punya pemahaman yang paling nggak pemahaman dasar yang kuat lah di situ dan ya tadi orangnya harus open mind. Kalau open mind kita ketemu dengan orang-orang di luar sana yang berbeda, kata Mas Iqbal tadi, wong bahasa saja misalnya tadi bukan Inggris mungkin kita bisa sama yang pengajar Inggris mungkin dengar, tapi kalau yang orang ketemu orang Vietnam, orang ketemu Pakistani misalnya, Indian gitu ya, itu kan bahasa Inggris sangat khas ya, pasti betul-betul jadi jadi bahasa itu penting, yang lain terima kasih. Terima kasih Pak Zainuddin. Baik, terima kasih kepada Pak Zainuddin atas jawaban yang telah diberikan. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kepada teman-teman adupan atau ayah bunda, silakan bertanya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan ini, maka berakhir juga acara malam hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, marilah kita mendokumentasikan dulu acara hari ini. Tolong kepada teman-teman adupan sekalian, serta ayah bunda, untuk menyalakan kamera masing-masing. Nggak ada. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. 3, 2, 1. Baik, kita lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Lanjut ke slide ketiga. Mohon untuk menyalakan kamera ya, yang belum menyalakan. Oke, dilanjut ke slide keempat. 3, 2, 1. Dan terakhir untuk slide kelima. Baik, semua slide telah terdokumentasikan. Terima kasih kepada para pembicara dan teman-teman adupan serta ayah bunda sekalian yang telah menghadiri acara pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur. Saya Aurel. Saya Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Pak Zainuddin. Pak Zainuddin.
Terima kasih semuanya, Ayah Bunda. Assalamualaikum. Ukurannya